Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anton Pianggoran dengan NIM 23115865. Di sini saya akan menjelaskan proyek kami yang berjudul Kreativitas Visual Studio, jasa desain branding digital berbasis teknologi. Di sini saya merupakan kelompok satu dan ini merupakan tim saya. Baik, selanjutnya ada profil. Di sini proyek kami merupakan sebuah startup yang bergerak di bidang industri dan digital design service yang berfokus pada penyediaan layanan desain grafis profesional untuk mendukung kebutuhan branding dan pemasaran digital. Jadi di sini untuk startupnya di sini kami lebih fokus kepada UMKM sehingga dapat berkomitmen menghasilkan solusi visual yang kreatif tinggi dan melalui step lain. Selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama, di sini ada masalah banyak UMKM dan startup mengalami kesulitan dalam membangun identitas merek karena yang pertama ada desain visual yang kurang profesional, proyek desain lama, biaya agensi mahal, komunikasi dengan desain kurang efektif. Nah, di sini kami juga menyediakan solusi dari Creative Visual Studio kami yang menghadiri layanan desain. Yang pertama ada cepat, profesional, terjangkau, berbasis digital. Di sini juga ada visi, misi, dan core value. Yang pertama ada misi, menjadi studio kreatif digital terpercaya, membantu bisnis berkembang melalui desain. Selanjutnya ada portfolio yang di sini kami menjaga kreatif, profesional, kolaborasi, customer fokus. Selanjutnya ada analisis gestal. Yang pertama ada political. Di sini political pemrograman digital UMKM pemerintah. Yang selanjutnya ada ekonomi, sosial, teknologi, environmental, dan legal. Yang selanjutnya ada fit for sale poster. Yang pertama ada ancaman pendatang baru. Kenapa ada ancaman pendatang baru? Karena banyak influencer baru yang muncul. Yang selanjutnya ancaman produk substitusi. Ini seperti AI yang mulai menggantikan desain sederhana. Ada persaingan industri, daya tawar supplier, daya tawar pelanggan. Yang selanjutnya ada analisis internal dan eksternal. Analisis internal yang pertama ada sumber daya alam. Nah, di sini tim kami sangat kreatif karena menyediakan komponen dan inovatif, memiliki kemampuan bidang desain, branding, digital, dan marketing. Selanjutnya ada operasional, sehingga kami mampu menangani berbagai jenis proyek kreatif dalam satu perusahaan. Di sini juga ada keuangan. Nah, pendapatan tergantung pada jumlah yang diproyek. Sini juga ada marketing dan teknologi. Selanjutnya ada eksternal. Sini ada peluang dan ancaman. Yang pertama ada peluang, brand kami dapat meningkatkan kebutuhan brand dan digital marketing. Di sini juga kami menyediakan UMKM dan startup sebagai target pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada ancaman, persaingan dengan agensi kreatif dan freelancer, perubahan tren desain yang sangat cepat. Nah, untuk matriks EF dan EF-nya di sini ada yang paling besar skornya 80, totalnya 303. Itu faktor internal. Yang selanjutnya ada faktor eksternal. Di sini skor paling tinggi juga 80, hasil totalnya semua 290. Baik, untuk selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, untuk pertama, kekuatan utama kreativitas kami adalah memiliki tim kreatif dengan kemampuan desain inovatif,
Selain itu, layanan yang diberikan cukup lengkap mulai dari desain grafis, branding, website, fotografi, hingga videografi. Perusahaan juga memanfaatkan teknologi terbaru agar hasil kerja lebih kualitas. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Untuk kelemahannya, brand kreatif visual studio kami masih belum dikenal luas karena masih berkembang. Selain itu, model yang terbatas membuat investasi untuk promosi dan pengembangan menjadi lebih sulit. Perusahaan juga masih tergantung pada jumlah proyek dari klien. Yang ketiga ada peluang. Di sini semakin banyak UMKM, startup dan perusahaan yang membutuhkan jasa desain grafis. Nah, pembuatan website, konten media dan channel marketing untuk meningkatkan sektor bisnis. Membuka peluang besar bagi UMKM untuk menawarkan layanan desain konten, maupun perusahaan swasta untuk memenuhi kebutuhan desain, branding, dokumentasi acara dan media promosi. Selanjutnya ada ancaman atau risks. Nah, banyak agensi kreatif dan freelancer dengan harga yang kompetitif membuat perusahaan harus terus meningkat kualitas layanan dan inovasi. Nah, pasar terus berubah sehingga perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan agar tetap relevan dan diminati pelanggan. Promosi dan desain sehingga dampak pada jumlah proyek yang diterima. Selanjutnya ada strategi SWOT yang strategi pertama atau SO. Di sini menyediakan layanan desain konten bulanan dengan fast deliver. Strategi ini memanfaatkan kemampuan tim dalam bekerja cepat serta tinggi kebutuhan konten media sehingga memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Yang kedua ada strategi WO1, meningkatkan promosi digital secara intensif tujuan untuk mengatasi kelemahan pada brand awareness dengan manfaat. Yang terakhir ada strategi ketiga atau SO1. Di sini kami menawarkan paket brand lengkap untuk startup dan UMKM, mulai dari pembuatan logo, desain kemasan hingga logo page website. Nah, di sini selanjutnya ada granular strategi. Creative visual strategi menerapkan strategi diferensi fokus, yang berarti kami menargetkan segmen pasar tertentu dan menawarkan nilai unik yang tidak ditawar pesaing secara lebih spesifik. Strategi ini merupakan kombinasi dari yang pertama ada diferensiasi, yang kedua ada fokus. Nah, di sini fokus kami lebih ke pasar pertama ya UMKM dan startup tahap awal. Alasannya karena memiliki kebutuhan branding yang tinggi namun seringkali terabaikan oleh agensi besar karena terbatas budget juga. Dan selanjutnya ada instrumen matrix. Di sini ada saat ini kami masih menyediakan desain grafik, branding, dan konten. Jadi belum semua. Nah, ini juga. Nah, tujuan strategi 3 tahun. Yang tahun pertama di sini kami fokus pada pasaran dan uji coba model. Nah, target yang kami mau mendapatkannya sekitar untuk 5 hingga 30 klien masih awal-awal yang aktif berlangganan dengan pendapatan bulanan stabil di angka 75 juta hingga 100 juta, serta menyediakan sistem dashboard klien versi beta. Nah, di sini nanti kami akan membuatkan dashboard masih versi beta ya untuk klien-klien. Nah, masuk ke tahun kedua, di sini kami berfokus pada pengembangan produk dan pasar. Target ini meluncurkan 2 layanan baru, yaitu ada motion grafis dan UI UX untuk klien lama, serta memperluaskan terjangkau pasar ke 5
kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar melalui pemasaran digital. Nah, target kami ini dari 50 klien ya, yang aktif. Tahun yang ketiga fokus pada stabilitas dan diversifikasi ringan. Nah, target ini kan biasanya 100 klien dengan tim inti 10 per 15 orang, serta meluncurkan produk turunan atau template desain premium siap pakai. Sebagai sumber pendapatan pasif, menjadi kreatif visual studio sebagai top 5 pilihan mitra branding bagi UMKM di digital Indonesia. Nah, di sini juga ada tabel KPI, yaitu ada sasaran dan indikator. Nah, di sini ada roadmap implementasi. Di sini persiapan bulan pertama kami menentukan logo dulu untuk pembuatan. Tahapan yang kedua pembuatan platform bulan 2. Di sini kami membuatkan websitenya. Yang tahap ketiga ada peluncuran atau launching bulan 3. Di sini kami promosi melalui IG, TikTok, Facebook, dan marketplace. Tahap yang keempat untuk pengembangan operasional bulan 4 dan 6 meningkatkan kualitas desain menggunakan AI untuk mengucapkan desain. Yang terakhir akhir tahun di sini evaluasi kinerja servis pelanggan pengembangan layanan baru. Nah, kesimpulan dari proyek kami ini, di sini kami memiliki peluang yang baik untuk berkembang pada industri desain grafis dengan fokus pada segmen UMKM dan startup. Jadi kreativitas kami juga perlu terus memperkuatkan promosi digital, meningkatkan kualitas layanan, memperluas portofolio, serta meningkatkan pengembangan teknologi agar mampu meningkatkan daya saing pencapaian pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya, Akang Ganggoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.